Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran, Bu Ida, kemudian juga Pak Cah yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Isinya daging semua, Bu, Pak. Jadi tidak ada tulang, tidak ada kulit, itu ya, isinya daging semua yang Masya Allah ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang tadi kita dapatkan menambah bahkan menguatkan wawasan kita, keilmuan kita, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pengaplikasiannya gitu ya dari ilmu-ilmu yang tadi disampaikan oleh Pak Ca dan Pida. Baik, Ayah Bunda, materi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ca dan Bu Ida. Untuk yang pertama, kami buka termin tanya jawab. Untuk yang pertama dibuka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mangga kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya dipersilahkan. Oh, ini sudah ada yang bertanya. Alhamdulillah. Oh ya, untuk yang akan bertanya secara langsung, mangga untuk raise hand. Kemudian yang sudah chat, di sini ada Bundanya Dria 5C ya. Sudah bertanya, mungkin izin bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki hal yang tidak baik yang terlanjur terserap oleh anak-anak? Tuh, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, sudah ada yang raise hand? Bundanya Aisyah dan 4B dan Ilmi 1C. Silakan, dipersilakan kepada Bunda untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin ketik pertanyaannya. Ini suatu kebanggaan nih bisa ngobrol langsung, bisa diskusi langsung dengan Pak Cah dan Ibu Ida. Selama ini cuma sering dengar rekaman offline-nya aja, Pak, rekaman lewat YouTube dan lain-lain saja. Jadi sedikit pertanyaan saya mengenai bagaimana sih komunikasi yang efektif. Kita sebagai seorang perempuan, sebagai ibu, bisa mengakomodir Madrasatul Ula tadi dan fungsi kita di bagian lain kehidupan kita sendiri. Contohnya saya adalah seorang wirausaha yang mana pekerjaan saya memang lebih banyak di rumah, di handle-nya, alhamdulillah, sehingga saya masih tetap bisa banyak berinteraksi dengan anak-anak. Tapi terkadang memang badan ada di rumah, tapi pikiran kemana-mana gitu. Karena harus disambi, oh iya saya belum ngecek yang ini, oh iya saya belum ngerjain yang ini gitu. Justru dengan keberadaan di rumah tuh kan saya berpikir bahwa saya nggak optimal ya sama anak-anak karena disambi nih, nemenin Ilmi belajar, tahu ada panggilan, bentar ya Mas Ilmi ya, Bunda harus kesini dulu. Terus akhirnya anaknya ngambek gitu kan. Atau lagi Aisyah yang kelas 4 sudah mulai memasuki pola pelajaran yang lebih berat gitu ya. Atau dia sudah mulai transformasi dari anak-anak ke remaja sehingga saya sadar bahwa anak ini butuh teman, butuh bimbingan lebih. Tapi kadang untuk bisa ngobrol panjang atau untuk dengerin curhatan si anak pun sebagai ibu tuh yang oh iya lagi dengerin atau handphone bunyi, aduh ini gimana ya kerjaan manggil gitu kan. Jadi akhirnya kadang saya sampai berpikir bahwa jangan-jangan orang tua yang benar-benar bisa membagi waktu atau ibu yang bekerja di kantor karena mereka dengan kantornya selesai gitu ya, pulang ke rumah buat anak-anak, atau bisa lebih efektif ya. Saya sempat pikiran seperti itu juga sih, tapi saya yakin Allah memberikan posisi seperti ini buat setiap orang, baik yang di rumah maupun yang ke kantor, semuanya pasti ada kemampuan mereka untuk itu. Cuman kadang saya merasa kayaknya saya butuh tips dan trik nih, gimana caranya bisa menyeimbangkan walaupun badan saya memang di rumah, tapi fokus perhatian baik ke kerjaan maupun anak-anak tuh bisa optimal. Mungkin maksimal enggak, tapi kalau optimal itu yang menurut saya adalah tantangan besar. Itu aja sih. Terima kasih banyak untuk Pak Cah ya dan Bu Ida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada lagi, mangga.
Oh ya, ada di chat yang pertanyaan yang ketiga dari Bundanya Alia 4B dan Amar 2B bertanya bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Baik, kami batasi dulu 3 pertanyaan. Insya Allah nanti untuk pertanyaan selanjutnya yang ada di chat setelah 3 jawaban yang tadi sudah disampaikan dijawab oleh Bu Ida dan Pak Cah. Untuk pertanyaan yang pertama, mangga kepada Bu Ida barangkali atau Pak Cah untuk menjawab. Ya. Ada 3 pertanyaan, saya akan berbagi dengan Pak Cah ya. Untuk pertanyaan pertama tentang jika terlanjur terserap hal yang tidak baik, nanti akan dijawab oleh Pak Cah. Nanti saya akan jawab untuk pertanyaan yang kedua tentang komunikasi efektif antara ibu dengan anak. Monggo Pak Cah silakan. Jika terlanjur hal yang tidak baik terserap oleh anak, bagaimana caranya? Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah SWT, apabila ada hal-hal yang tidak baik ya, yang terlanjur kita harus bedakan dulu yang tidak baik itu ya, kata yang tidak baik itu. Kalau yang tidak baik itu adalah pelanggaran syariat, misalnya contohnya orang tua yang melakukan pelanggaran syariat dan itu dilihat oleh anaknya atau diketahui ya, tidak harus dilihat tapi diketahui oleh anaknya. Itu pasti akan memberikan pengaruh bagi anak-anaknya, pasti ya, karena tidak ada anak yang siap ya untuk menyaksikan orang tuanya itu melakukan tindakan-tindakan pelanggaran. Itu bisa menghasilkan atau bisa menimbulkan apa yang sering disebut sebagai demoralisasi. Jadi menimbulkan suasana kayak seperti ini. Ayah aja kayak gitu kok, ibu aja kayak gitu kok. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kalau sesuatu yang tidak baik tadi, yang sudah terlanjur diketahui oleh anaknya itu, berupa hal-hal yang melanggar syar'i, melanggar syariat, maka yang harus dilakukan oleh orang tua adalah segera bertaubat. Kalau dia benar dalam taubatnya, maka insya Allah, Allah pun akan memberikan kebaikan pada kehidupannya. Termasuk Allah cabut pengaruh-pengaruh buruk itu dari anak-anaknya. Sebab kalau kita lihat misalnya di zaman Nabi SAW saja, pelanggaran syariat itu juga ada, ya meskipun tidak banyak, tapi ada untuk menunjukkan bahwa memang manusia itu ya punya potensi untuk menyimpang ya, semua manusia gitu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i di zaman Nabi SAW, lalu kemudian Nabi menghukum mereka, Nabi tegakkan hukuman kepada mereka, maka sudah selesai urusannya. Dia bertobat, ya orang-orang ini bertobat, lalu kemudian hukuman ditegakkan, sudah selesai urusannya. Allah akan memberikan kebaikan pada orang-orang yang sudah bertobat dan sudah dieksekusi hukumannya itu. Maka dari tobatnya itu, dari kerelaannya untuk mengalami hukuman itu, maka Allah akan menjaga anak-anaknya itu untuk menjadi anak yang tidak terpengaruh dalam ketidakbaikan ya, meskipun dia sempat menyaksikan itu. Itu kalau yang dimaksud dengan ketidakbaikan itu adalah hal-hal yang bercorak pelanggaran syariat. Tetapi ada ketidakbaikan yang itu tidak secara langsung melanggar syariat gitu ya. Contohnya apa? Misalnya sikap-sikap yang tidak lembut, sikap-sikap kasar, sikap-sikap keras, kemudian metode-metode pendidikan yang tidak tepat bagi anaknya. Itu sesuatu yang secara kalau dalam konteks pelanggaran syar'i gitu ya, itu bukan hal yang sifatnya langsung gitu. Beda dengan misalnya, mohon maaf, kalau ada orang itu seorang suami, seorang laki-laki yang dia melakukan mohon maaf ya, perzinahan misalnya gitu, dan sampai kemudian itu menjadi kasus yang diketahui oleh anak-anaknya, itu kan jelas pelanggaran syar'i ya. Tetapi kalau misalnya contohnya ada orang tua yang galak, meskipun sebetulnya itu ada larangannya, karena Nabi SAW memerintahkan untuk berlaku lembut gitu. Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah menempel kepada sesuatu, melekat pada sesuatu, kecuali dia akan menghiasinya. Wala yanza'u
an syai'in ila sya'nah, dan tidaklah arifku, kelembutan itu hilang dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Jadi kalau ayah atau ibu yang pada dirinya menempel sikap arifku, kelembutan, maka akan menghiasi dia menjadi ayah yang baik, ibu yang baik. Tetapi kalau hilang kelembutan itu, arifku itu hilang dari ayah dan ibu, maka itu akan merusak ya, menjadi ayah yang tidak baik, menjadi ibu yang tidak baik. Nah, ketika ayah yang kasar atau galak, ibu yang kasar atau galak, itu pasti akan juga memberikan nilai pengaruh kayak menampar ya, memukul, menampar yang dilakukan dengan keras, dengan emosional, itu akan memberikan dampak-dampak negatif kepada anak kita. Maka kalau sudah terlanjur terjadi seperti itu, selain dia bertobat kepada Allah SWT, dia juga harus meminta maaf kepada anaknya. Kalau sudah terlanjur melakukan tindakan yang tidak baik, kata-kata yang kasar, kata-kata yang jahat kepada anaknya, entah itu dalam bentuk serius atau bercanda, ya. Serius itu misalnya dia mengumpat ya, orang tua yang mengumpat-umpat anaknya dengan kata-kata yang kasar, itu dia sengaja melakukannya karena sengaja itu dalam artian mungkin karena emosi, mungkin karena marah gitu ya. Lalu kemudian dia mengucapkan kata-kata itu. Tetapi ada orang tua yang maksudnya itu bercanda, tetapi canda yang kasar, canda yang bisa menyakiti hati anaknya. Kalau sesuatu itu dilakukan dengan rutin, misalnya ya, bercanda, misalnya mengejek, mencandai bentuk tubuh anaknya, mencandai warna kulit anaknya, mencandai kondisi fisik anaknya, yang bagi orang tuanya itu dianggapnya sebagai lucu-lucuan saja gitu. Tapi kalau itu permanen, itu akan bisa membuat anak itu mengalami tekanan ya, yang berat dalam dirinya karena merasa tidak diterima oleh orang tuanya, karena merasa bahwa dirinya diejek itu karena orang tuanya tidak bisa menerima dirinya gitu ya. Nah, jadi saya kira ini hal yang perlu patut untuk kita perhatikan semuanya, ayah bunda. Kalau tadi babnya adalah ketika terjadi sesuatu yang tidak baik tadi itu harus dipisahkan karena ada tidak baiknya itu yang benar-benar berupa pelanggaran, dan ada hal yang tidak baik itu yang konteksnya adalah sifat atau sikap kepada anak yang tidak baik. Nah, dua-duanya bisa kita cabut, kita atasi ya. Yang pertama dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dengan jalan meminta maaf. Jadi orang tua yang mau meminta maaf kepada anaknya ketika dia bersalah, itu juga akan membuat anaknya tahu bahwa orang tuanya insya Allah akan berubah. Buktinya dia mau minta maaf kepada saya, gitu ya. Itu akan membuat dirinya menjadi lebih berinteraksi dengan orang tuanya. Begitu, yang lainnya akan dijawab Bu Ida. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami ya Bunda yang pertama kali bertanya tentang bagaimana ketika sesuatu sudah terlanjur dilihat oleh anak ya. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua dan yang ketiga tentang yang Bunda Ais ya, bagaimana komunikasi efektif ibu agar bisa mengakomodir madrasatul ula dan juga peran kita sendiri. Apalagi Bunda Ais ini adalah seorang pengusaha yang melakukan pekerjaannya dari rumah ya. Saya kira ini mewakili banyak bunda-bunda yang lain juga ya, yang barangkali melakukan usahanya dari rumah. Bahkan bunda yang tidak membuat sebuah usaha yang produktif pun banyak yang juga harus berpandai-pandai berbagi dengan urusan rumah tangga, karena pekerjaan rumah tangga ketika diselesaikan sendiri tidak pernah ada habisnya ya, dari bangun sampai bangun lagi. Ini tidak ada habis-habisnya. Baik. Terima kasih. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah penting di sini kematangan dan kondisi mental spiritual yang baik. Karena begini ya Bunda, kalau orang tuanya itu orangnya kemerungsung, orang Jawa bilang kemerungsung itu apa ya? Enggak tenang gitu ya. Maka anak pun juga lebih rewel dan tidak tenang. Dan itu biasanya resonansinya menyebabkan jadi nggak segera selesai, nggak segera tuntas segala sesuatunya. Contoh nih misalnya lagi rempong-rempongnya, bundanya lagi kemerungsung gitu, anaknya jadi lebih caper, lebih rewel, jadi segala sesuatunya menjadi, aduh gimana sih, kenapa sih kamu tuh nggak bisa tenang sebentar, bunda tuh mau mengerjakan ini, lah bundanya tidak tenang gitu ya. Maka yang pertama dilakukan adalah tenang dulu gitu ya, dan kita mendapatkan kekuatan mental spiritual atau kematangan, kondisi kematangan mental dan keadaan mental yang stabil yang baik ini adalah dari kekuatan ruhiyah kita ya.
sholat malam kita, tilawah kita, ya, kemudian zikir dan doa-doa yang kita sampaikan, maka insya Allah orang tua akan tenang dulu, senyum dulu gitu ya, senyum dulu. Serempong apapun gitu, udah senyum dulu. Karena begitu dengan kita tenang dan senyum dulu, senyumnya buat anak kita juga tenang. Tapi kalau udah wajahnya ditekuk gitu, anaknya juga sudah sebel gitu ya, kita sendiri juga yang mengalir tuh hormon-hormon yang nggak enak gitu. Makanya bagus kalau rumahnya di mana-mana dikasih cermin ya. Kalau udah ngerasa aku kok agak gimana langsung ngaca gitu ya. Langsung ngaca ngelihat wajahku horor atau gitu ya. Jadi ayah bunda beli cermin yang banyak, di ruang tamu kasih cermin, di dapur kasih cermin, kamar kasih cermin ya, di ruang keluarga kasih cermin biar kita gampang banget untuk bercermin ngelihat aduh wajahku udah horor. Lalu di-set lagi dengan senyum lagi. Ini akan mudah untuk mengundang kita agar tenang dulu. Lalu kita juga bisa bikin afirmasi ya, tenang gitu ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Kita buat sendiri bahwa aku tenang untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kalau kita tenang, komunikasi kita akan lebih mudah. Ya, lebih mudah dengan anak. Apalagi kalau disertai dengan doa-doa dulu gitu ya. Sehingga misalnya kita besok mau punya urusan yang banyak, doanya malam ditambah lebih-lebih lagi, ya Allah, besok aku mau begini gitu ya. Misalnya besok tuh barang datang banyak banget, aku harus bantu packing, aku harus begini, anakku PR-nya juga banyak ya Allah gitu kan. Kita udah minta, berikan aku kesabaran, berikan anak-anakku kesabaran dan sebagainya. Bahkan kita kondisikan anak-anak kita H-1. Misalnya kan ya, besok Bunda akan kedatangan tamu 50 orang yang itu akan studi banding di rumah kita gitu ya. Nanti bagaimana atau besok kita akan apa? Itu anak-anak sudah mentalnya sudah siap dulu ya. Anak saya masih punya anak yang balita 3 tahun ya. Jadi kalau dia mau pergi punya job itu dia akan bilang ke anaknya dari awal, malam-malam sudah bilang, besok mama akan begini, kamu akan senang-senang sama papa, kamu akan begini begitu. Jadi si anak ini dari malam udah ngerti bahwa besok itu akan ada terjadi apa di rumah gitu yang menyebabkan dia harus rela bahwa dia akan berbagi dengan orang tuanya. Contoh ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen urusan yang baik ya kan. Saya bilang manajemen waktu kita juga 24 jam ya cuma 24 jam. Ya cuma segitu. Maka yang kita atur adalah urusan kita. Bagaimana manajemen perasaan tadi, kemudian manajemen urusan kita ya. Dan ini bisa dengan cara-cara misalnya walaupun Bunda bekerja di rumah, Bunda harus punya waktu jam kerja. Nggak boleh 24 jam itu buka lapak terus misalnya ya bagi para pebisnis online ya. 24 jam buka lapak terus sampai mau tidur aja masih buka lapak enggak. Kita tetap punya jam kerja. Tulis saja di status WhatsApp kita atau di DP kita. Misalnya jam aktif itu jam sekian sampai sekian, jam sekian sampai sekian. Anak kita tahu, oh ini jam kerjanya mama. Kalau mama di jam kerja, Umi di jam kerja, Umi akan buka-buka WhatsApp. Umi akan buka-buka gadget ya, sehingga mereka tahu bahwa Umi sedang kerja sebentar ya. Atau kalau tidak secara begitu juga secara tempat dibedakan bahwa misalnya saya kerja di rumah ya Bun. Kalau saya sudah dandan, saya pergi ke ruang kerja saya, maka saya bekerja gitu ya. Kalau saya kembali ke dapur, maka saya jadi ibu. Kalau saya kemudian di kamar ya, saya jadi apa lagi begitu. Tapi kalau saya bawa tas, saya mau kerja gitu. Padahal cuma ruang sebelah. Ruang sebelah, tapi ini adalah area kerja saya di mana anak-anak tahu saya sedang bekerja di situ gitu ya. Di ruang kerja, walaupun di rumah gitu. Maka kalau nggak punya ya kursi kerja aja, kalau nggak ada ruangan khusus gitu, yang penting kalau di kursi itu ibu sedang bekerja gitu. Jadi mereka tahu bahwa mereka akan mentolerir kita buka-buka HP dan sebagainya. Kalau kita mau menjeda, karena ini anak butuh pendampingan secara khusus 1 jam misalnya, maka kita jeda aja dulu, tidak bisa diganggu selama 1 jam gitu kan. Tulis saja di WhatsApp, di statusnya bahwa saya tidak bisa diganggu selama 1 jam, benar-benar ditaruh HP-nya, benar-benar dimatikan. Jangan takut rezekinya kemana, karena rezeki udah ditakar ya. Nanti orderannya lari ya, enggak lah. Nanti dia akan nunggu kalau dia mau rezeki kita gitu ya. Jadi udah ditinggal aja. Kalau kemudian ini menyangkut misalnya koordinasi dengan staf dan sebagainya karena punya admin ya ada jadwalnya. Kita bilang ke anak-anak, kalau jam sekian sampai jam sekian, Umi akan briefing dengan admin. Jangan diganggu, nanti kamu akan mendapatkan urusan setelah jam sekian. Kalau ada perubahan, besok dinegosiasikan dengan anak-anak. Ya misalnya contohnya seperti itu. Jadi mereka mengerti bahwa ada jam kerjanya atau ada tempat bekerjanya, maka pada saat itu kita akan terdistrak ya untuk tidak lagi penuh perhatian pada mereka, tapi kita punya pekerjaan kita. Ini contoh manajemen urusan. Kemudian yang ketiga, membuat kesepakatan dan konsistensi. Kesepakatan dengan anak.
Ini contoh kesepakatan itu adalah membuat jadwal harian orang tua dan anak. Kalau anak pergi ke sekolah kan enak tuh ya, orang tua pokoknya udah anak berangkat ke sekolah merdeka gitu kan. Kita mau nyuci, mau apa, sambil whatsappan, sampai apa nggak ada yang gangguin. Tapi kita ada anak di rumah, ada anak balita di rumah, kemudian kita masih juga daring gitu, maka ada jadwal yang dibuat orang tua dengan anak. Kita juga memang harus menyesuaikan diri. Pada saat anak lebih butuh saat ini dan harus sekarang, maka kita juga harus fleksibel untuk memprioritaskan. Karena kalau kita salah menetapkan prioritas, sebenarnya siapa yang akan lebih kita dahulukan, nah itu maka kita akan bingung untuk mengambil keputusan. Tapi kalau kita misalnya prioritas saya adalah anak saya, maka ya sudah, yang lainnya akan kemudian dia tinggalkan ya. Dan itu butuh konsistensi dan berat ya di konsistensi itu, karena kadang-kadang ya gitu deh ya, ada iklan lewat, ada tamu datang, ada apa dan sebagainya yang kita harus asertif ya menyampaikan pada orang-orang yang tidak membuat komitmen jadwal dengan kita. Misalnya kita lagi dampingi anak daring, ada tetangga nyamperin, lalu cuma curcol aja, nggak jelas gitu, kita sampaikan, Ibu, saya sedang mengajari anak saya sekolah daring, mohon maaf, kalau ada kepentingan nanti kita lanjutkan jam sekian ya gitu. Saya bisa ke ibu atau ibu ke saya atau saya bisa telepon gitu. Kita harus asertif menyampaikan bahwa ini adalah komitmen kita dengan anak, tidak kemudian dengan yang lain ya. Karena saya pernah ada seorang teman itu yang dia berusaha menjadi ayah yang baik, tapi ternyata anaknya mengatakan pada dia bahwa Abi itu tidak bisa membedakan antara keluarga dengan teman, katanya gitu. Kaget teman saya ini. Kenapa kakak bilang begitu? Kakaknya anaknya di usia kelas 4 SD sama dengan anak bunda ya. Karena ini anak perempuan. Karena ayah ini sudah berjanji kepada anak ini untuk mengantarkan anaknya membeli keperluan dia ke sebuah toko gitu. Ya. Itu sudah pada hari hanya sudah tercancel karena ayahnya ada rapat, ada apa, hari pada kesempatan yang janji yang kedua juga tercancel lagi karena ayahnya ada sesuatu yang tidak bisa ini. Sudah kesepakatan yang ketiga, ada orang nelpon ngajak ketemuan temennya gitu ya. Ya entahlah, mungkin orang tua punya alasan ya teman saya dari luar kota nyamperin sekarang tidak bisa ditunda dan seterusnya, atau ini harus silaturahmi kemana harus sekarang dan sebagainya. Orang tua selalu punya alasan-alasan untuk membenarkan pilihan dia. Lalu dia mengatakan pada anaknya, "Nak, nanti perginya sama Umi aja ya, karena Abi itu sekarang ada tamu mendadak gitu. Abi harus ketemu dengan temannya Abi." Lalu dengan temannya Abi. Lalu anaknya mengatakan, Abi itu nggak bisa membedakan keluarga dengan teman. Kalau sama keluarga itu harusnya dipentingkan. Kenapa? Abi malah mementingkan teman itu ya. Teman saya langsung dek gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak enak sama orang lain, menolak gitu. Sementara sama anak kita justru menyakiti dengan tidak konsisten tadi seperti itu. Nah, kita harus asertif sama teman kita. Saya udah terlanjur janji sama anak saya tidak bisa ikut ya dan sebagainya itu. Para ayah ya hati-hati ya. Kadang-kadang tarikan-tarikan sosial itu kuat gitu ya untuk kemudian didahulukan. Maka penting di situ adalah kesepakatan dan konsistensi dengan anak. Yang keempat adalah dukungan sistem dan support ya. Kita memang berat kalau menjalaninya sendiri ya, berbagi dengan suami ya, berbagi dengan orang lain. Misalnya contoh berbagi dengan orang lain itu agar kita bisa lebih fokus pada anak-anak, kita kurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis ya. Contoh misalnya bersih-bersih rumah, kita bisa suruh orang lain bersih-bersih rumah misalnya ya. Kadang-kadang tidak harus selalu masak, kadang-kadang masak itu bisa beli aja, atau kadang-kadang atau manajemennya misalnya kita masak buat beberapa hari sekaligus, tinggal nganget-ngangetin aja dari kulkas misalnya ya, tinggal microwave, tinggal ngukus dan sebagainya. Jadi enggak ngulek-ngulek bumbu setiap saat, kita bikin bumbu masal gitu, bumbu merah, bumbu putih, bumbu kuning gitu. Jadi kalau kita butuh itu kita bisanya cepat misalnya. Jadi ada support system yang kita ciptakan pada saat kita memang lagi benar-benar nggak bisa gitu, ada yang bisa handle gitu ya. Itu pendelegasian penting di sana. Begitu Bunda untuk pertanyaan yang kedua, semoga bisa bermanfaat dan tentu terus iringi dengan doa-doa ya agar kita mudahkan menjalani hari-hari kita dalam berbagai macam peran yang kita lalui. Ini belum kalau merawat orang tua ya. Kadang-kadang orang tua tinggal di rumah kita, sakit ya, kemudian anaknya minta perhatian, suaminya minta perhatian, pekerjaan minta perhatian ya. Seperti apa rempongnya yang demikian, tapi dengan dukungan Allah dan dengan niat baik kita, jalani aja tanpa stres ya, jalani sebisanya. Kemudian dari Bunda Alia, ya sama-sama Bunda Ais. Dari Bunda Alia tentang meningkatkan kepercayaan diri seorang ibu. Ya oke, saya masih terlalu gerambiang sebenarnya Bunda Alia ya tentang apa sih yang perlu ditingkatkan kepercayaan dirinya.
tentu keadaan setiap ibu beda-beda ya. Ada ibu yang merasa nggak punya pengalaman mendidik anak. Ada ibu yang mungkin pada masa lalunya mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan dalam mendidik anak, sehingga misalnya dia merasakan kadang-kadang faktor pengasuhan masa kecilnya mempengaruhi dia di dalam mendidik anak. Atau seorang ibu yang punya keterbatasan misalnya masalah intelektual atau hal-hal yang lain gitu. Pada intinya adalah ketika kita meningkatkan kepercayaan diri sebagai seorang ibu, yang pertama adalah mari kita bersandar kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu tidak berdasarkan atas kemampuan kita semata-mata, gitu ya. Makanya misalnya banyak baca kisah-kisah orang saleh, banyak baca kisah-kisah orang baik. Kadang-kadang seorang ibu mengatakan, gimana ya saya mau nasihati anak saya belum baik katanya gitu ya. Saya masih suka julid, saya masih suka begini begitu gitu kata si ibu ini ya. Gimana saya akan menasihati anak saya gitu ya. Atau ada seorang ayah juga begitu. Nah, makanya kalau kita melihat mereka mencontohkan kita, ya memang tadi tidak ada ibu atau ayah yang sempurna, tapi kita kenalkan mereka kepada keteladanan yang tinggi Rasulullah, ya. Kita kenalkan mereka kepada para sahabat, kepada para ummatul mukminin, kepada para nabi. Jadi dengan begitu anak-anak belajar bahwa keteladanan yang tinggi itu adalah apa-apa yang sudah dijaminkan masuk surga gitu. Orang tua tetap berusaha. Kita akan katakan pada anak kita, ibu berusaha ya nak, ya doakan ibu juga gitu. Karena kan kita nggak bisa menjadi pelajaran kesabaran misalnya ya, misalnya ibu gampang sekali emosinya ceng gitu ya, atau suaranya meninggi gitu gampang sekali. Nah kita nggak mengatakan sabar toh nak, sabar gitu lah. Gimana tuh ibunya aja nggak sabar gitu ya. Tapi kalau kita menyampaikan kesabaran dan Nabi Yusuf dan sebagainya gitu, maka kita belajar, anak juga belajar. Dengan kita mengajak anak pada keteladanan yang tinggi itu, maka rasa ketidakpercayaan diri kita itu akan bisa terkikis ya. Kita akan lebih percaya diri. Kenapa? Karena kita membawa nilai yang baik, yang benar yang Allah berikan pada kita. Kemudian yang kedua, terus senantiasa belajar. Kalau kita terus belajar, kita nggak tahu, nggak apa-apa kita jujur katakan pada anak kita. Ketika dia bertanya macam-macam, ibu aku nggak tahu jawabannya kayak mana gitu ya. Jangan kita asal menjawab. Kita sampaikan saja bahwa ibu kadang-kadang tidak punya jawaban atas pertanyaan kamu. Ibu cari jawabannya dulu ya, gitu ya. Jadi jangan kemudian kamu tanyalah sama orang lain, ibu tuh bingung nggak tahu tuh apa kamu tanya, nggak begitu ya. Tapi kita katakan ibu akan cari jawaban. Beri waktu ibu 1-2 hari misalnya, nanti ibu akan jawab yang tepat. Itu kadang-kadang masalah seksualitas misalnya, ada orang tua itu yang bingung tuh ketika anaknya nanya masalah pendidikan seksualitas itu. Aku mau jawab gimana? Nggak tahu aku jawabnya gitu. Nah, akhirnya udahlah kamu cari di Google aja, oh bahaya gitu ya. Jadi kitalah yang punya tanggung jawab moral untuk menjawab. Kenapa? Karena kita ini bertanggung jawab. Kita punya rasa tanggung jawab. Kalau orang lain mereka bisa jadi nggak punya rasa tanggung jawab. Mereka akan langsung berikan aja informasi yang dibutuhkan. Kalau kita pakai nyaring-nyaring gitu. Makanya kalau kita terus menjadi ibu yang pembelajar, banyakin baca dong, banyakin ikut kajian dong ya, banyakin dengerin ceramah, kemudian ya banyak tadabbur Al-Quran, semoga kemudian percaya diri kita naik karena kita menjadi orang yang senantiasa belajar. Begitu mungkin Bunda apa yang kami jawabkan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida atas jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Mohon maaf Ayah Bunda karena waktu juga gitu ya. Jadi pertanyaan kami batasi hanya untuk 5 pertanyaan. Kemudian sudah ada di sini di chat dari Mama Kenzi 2 pertanyaan lagi ya Pak Cah dan Bu Ida. Dari 5B izin bertanya bagaimana sikap ibu atau ayah yang harus berjauhan ya Masya Allah dengan anak-anak karena tugas dinas. Sementara anak harus merasa selalu kuat secara mental, selalu bahagia dan semangat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Itu pertanyaan dari chat. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan disampaikan langsung. Sudah ada yang raise hand, silakan kepada Bunda Nanda. Bunda Nada, mohon maaf, 6B, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Luar biasa sekali saya bisa dikasih kesempatan untuk bertanya. Salam sejahtera juga untuk ibu-ibu
Sekolah SBM Bintang Madani. Kebetulan saya kurang aktif sekali di grup sebetulnya. Ini ada beberapa hal penting yang ingin saya tanyakan pada narasumber. Saya cerita sedikit ya, Bu. Kebetulan saya ini seorang single parents. Sudah hampir 11 tahun. Merawat anak, membesarkan anak betul-betul sendiri. Tanpa ada bantuan atau dukungan dari siapapun selain kedua orang tua saya. Dan kebetulan saya bekerja dan berbisnis begitu. Which is saya tidak ada di rumah selama 5 hari kerja gitu. Dan seringkali juga saya saat weekend itu harus mengerjakan side job saya atau bisnis saya yang urgent atau yang harus saya selesaikan. Tapi seringkali juga saya melibatkan anak saya untuk supaya anak saya tahu bahwa apa saja yang saya lakukan dan alasan-alasan kenapa saya harus seperti ini begitu. Nah, kadang juga saya storytelling ya, setelah misalnya after office hour, ketika ada waktu saya selalu bercerita kegiatan apa saja yang saya lakukan dan mengapa saya harus melakukan ini kepada anak saya. Alhamdulillah anak saya tuh anak yang sangat baik, namanya Syakila Ivana Vesil, 6B. Saya juga tidak pernah kasar. Alhamdulillah selama mendidik anak saya selama 11 tahun sendiri, saya tidak pernah bicara kasar atau melakukan tindakan kasar kepada anak saya, tapi hanya tegas saja begitu. Selebihnya ya seperti kasih sayang orang tua, normalnya seperti itu begitu. Kadang saya juga terlalu menspesialkan anak saya. Dan dengan kegiatan saya ini yang bekerja dan berbisnis, saya membangun komunikasi yang baik seperti video call misalnya di saat bekerja, dan saya juga sering memperlihatkan apa saja yang saya lakukan setiap jamnya, bahkan setiap harinya saya selalu informasikan bahwa saya begini. Nah, saya merasa anak saya itu dewasa sebelum waktunya. Kadang-kadang banyak hal-hal yang saya temukan yang luar biasa dalam anak saya. Itu mungkin karena cara saya juga seperti dia yang saya akui yang selalu menjelaskan tentang kehidupan, mengapa saya begini memperlakukan dia seperti itu, mengapa. Tapi yang ingin saya tanyakan ini, saya ini karena merasa ini anak saya tidak besar dengan seorang ayah. Artinya saya menjadi betul-betul single fighter sebagai seorang ibu dan seorang ayah. Ketika apapun yang anak saya inginkan, saya selalu kabulkan. Apapun yang anak saya minta, saya selalu penuhi. Hanya karena saya ada perasaan merasa bersalah kalau tidak saya penuhi, begitu. Karena secara waktu saya tidak bisa ada di samping anak saya, which is selama 24 jam, katakanlah seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah salah dan sebaiknya sikap apa yang harus saya lakukan? Apakah sikap-sikap saya seperti itu terlalu mengistimewakan sehingga nantinya ada dampak buruk terhadap anak saya? Sementara yang saya pikirkan, saya hanya ingin memberikan yang terbaik kepada anak saya karena ya sebagai seorang orang tua tunggal ya, gitu ya. Jadi seperti apapun yang anak saya inginkan, selalu saya penuhi hanya karena perasaan bersalah saya. Nah, bagaimanakah sebaiknya saya memperlakukan anak saya supaya saya juga tidak ingin merasa anak saya itu tidak merasa hidupnya tidak sempurna seperti keluarga-keluarga yang lainnya begitu. Begitu pertanyaannya, mohon masukannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mangga dipersilakan kepada Pak Cha dan Bu Ida untuk menjawab pertanyaannya. Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah SWT. Pertama terkait dengan orang tua yang tidak selalu bersama dengan anak ya karena pekerjaan. Bahkan ada yang harus LDR, jarak jauh karena
urusan-urusan pekerjaan. Nah, sahabat sekalian, untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan jarak ya, itu saya kira pada dasarnya semua orang tua itu mengalami pada dasarnya. Karena tidak mungkin kita itu bisa 24 jam selalu bersama dengan anak-anak kita. Tidak mungkin. Bahkan ada yang kita program untuk tidak demikian. Contohnya, ketika ayah bunda memasukkan anak ke pesantren, ke sekolah boarding, itu secara terprogram kita membuat dia terpisah dengan orang tuanya. Kalau kita lihat bahwa sekolah-sekolah boarding, pesantren-pesantren gitu ya, itu telah memisahkan antara anak dengan orang tua, tetapi kita meyakini bahwa di sekolah itu dia mendapatkan pendidikan terbaik dan kasih sayang dari ustadz-ustadzahnya, guru-gurunya di sana. Maka orang tua bisa menjadi lebih tenang ya, karena keterpisahannya itu keterpisahan yang terprogram dalam batas waktu tertentu. Misalnya kalau dia mulai masuk pondok itu SMP, nah berarti 3 tahun misalnya gitu ya. Nanti SMA 3 tahun lagi misalnya gitu. Jadi berarti kalau misalnya dia di boarding school atau di pesantren itu selama SMP dan SMA, berarti akan terpisah dalam waktu yang cukup lama, yaitu 6 tahun ya, yang pulangnya hanya sesekali waktu, misalnya liburan semester, liburan akhir tahun, dan seterusnya. Sebagian besar waktunya terpisah dari orang tuanya. Nah sebetulnya kan ini juga hal yang terjadi ya, bahwa maksud saya keterpisahan itu sesuatu yang akan dirasakan oleh semua orang tua. Makanya hal yang penting bagi orang tua itu adalah kita berusaha untuk menciptakan bonding dengan anak-anak kita itu sejak awal ya. Makanya bagi ayah bunda yang masih produktif ini ya, yang masih nantinya akan dikaruniai Allah putra-putri lagi yang umur-umur masih muda dan masih produktif itu, maka harus sangat sadar membonding itu sejak belum ada anaknya, belum ada ya. Jadi membonding itu bukan ketika anaknya sudah ada, sejak sebelum anaknya ada, yang kita sebut sebagai prekonsepsi. Kalau konsepsi itu adalah bertemunya sperma dengan sel telur perempuan, maka mulai terjadi pembuahan. Nah itu sebelumnya, berarti interaksi antara suami dan istri, interaksi yang baik, interaksi yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu akan menjadikan anak kita itu anak yang sudah tercetak atau mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari awalnya. Ada bekal-bekal kebaikan dari awalnya. Kita ingat misalnya hadis Nabi SAW, mengapa dituntunkan membaca doa untuk berhubungan suami istri? Karena kalau tidak membaca doa itu akan ada intervensi setan apabila dari hubungan mereka itu Allah karuniakan anak. Maka penting ternyata ya bahwa ini urusan pendidikan anak itu bahkan prekonsepsi ya, sebelum terjadinya pembuahan itu sudah kita masukkan nilai-nilai kebaikan itu, bahkan termasuk doa ya sebelum berhubungan suami istri itu, karena itu bagian dari upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dari sebelum pembuahan itu. Dan begitu seterusnya sampai nanti ketika ada kehamilan, maka kedua orang tua membonding anak ini dengan merawat kehamilan sebaik-baiknya. Ayah yang memberikan support penuh, ayah yang memberikan dukungan penuh kepada istri yang sedang hamil, yang menyebabkan istrinya hamil dalam situasi yang bahagia. Studi menunjukkan ibu yang dalam masa kehamilannya bahagia, maka akan membuat pertumbuhan janin itu menjadi tumbuh kembang dengan optimal. Sebaliknya, ibu hamil dalam situasi depresi menyebabkan kondisi janinnya tidak tumbuh kembang dengan optimal, otak anak tidak tumbuh kembang dengan optimal, bahkan volume hipokampus pada otaknya anak itu tidak tumbuh kembang dengan optimal. Itu diantara hasil-hasil studi modern, pengaruh antara kondisi ibu hamil dengan kondisi anaknya. Nah, siapa yang menyebabkan ibunya itu bahagia di masa kehamilannya? Tentu yang paling kuat adalah suaminya. Siapa yang membuat ibu hamil dalam situasi depresi? Mengapa ibu hamil depresi? Pengaruh yang paling kuat adalah dari suaminya. Nah, oleh karena itu, merawat kehamilan,
itu adalah bagian dari bonding sebelum anaknya lahir di muka bumi. Lalu setelah anaknya lahir, maka bonding itu dilakukan dengan baik oleh kedua orang tuanya. Kalau Imam Syafi'i mengajarkan mengazankan bayi lahir di telinga anak, itu sebetulnya bukan saja peristiwa menanamkan nilai tauhid yang memang sangat penting dan fundamental ya, lewat azan ke telinga anak itu, tetapi juga bonding karena yang mengazankan itu adalah ayahnya. Jadi langsung ayahnya, ada suara dari ayah, ayahnya memegang bayi itu, bonding kulit ketemu kulit, dan diazankan di telinga kanan anak itu adalah suara yang pertama kali masuk ke telinga anaknya, suara ayahnya dengan kalimat-kalimat tauhid seperti dalam azan itu. Nah ini bonding yang luar biasa. Kemudian bonding dari ibu adalah sejak 9 bulan 10 hari anak ikut ibunya dalam kandungan, lalu kemudian kalau menyusui misalnya penuh 2 tahun, seandainya penuh, boleh juga tidak penuh ketika memang ada alasan ya tertentu, sehingga tidak mungkin untuk penuh, no problem. Tetapi menyusui itu adalah peristiwa bonding yang sangat kuat. Jadi ibu dengan anak sudah membonding dengan sangat bagus ketika peran-peran itu dilakukan. Ayah membondingnya dengan jalan ketika anak ini masih bayi, ya bayi-bayi yang baru lahir itu hendaknya ayah membonding dengan sengaja dalam bentuk dia yang lebih banyak memandikan bayi. Jadi kalau ibu kan akan membonding dengan jalan menyusui. Kalau ayah membonding bayi itu dengan jalan memandikan bayi. Nah, kenapa ini perlu saya ceritakan detail dari awal? Sebetulnya ya ayah bunda sekalian, apabila ini kita lakukan dengan baik, maka bekal-bekal kedekatan antara orang tua dengan anak itu sudah sangat cukup. Sejak prekonsepsi ya, sejak prekonsepsi, kemudian dalam kehamilan, kemudian dalam kelahiran, kemudian hari-hari di mana dia menjadi balita 2 tahun sampai dengan penyusuan itu ya, penyapian itu ibu menyusui dan ayahnya memandikan anak rutin gitu, itu akan menyebabkan bonding yang kuat sekali ya. Sehingga kalau kita perhatikan misalnya kenapa ada anak yang merasa jauh dari orang tuanya, itu bukan semata-mata karena ayahnya kerja di luar kota, bukan ya. Bukan semata-mata karena ibunya pebisnis suka keluar kota, bukan. Tapi bagaimana kedua orang tua ini membonding sejak sebelum kelahiran, itu loh. Jadi kadang-kadang kita ngomong itu terlambat. Lalu menuduh seakan-akan itu gara-gara LDR tuh, karena ayahnya pergi terus sehingga anaknya nggak dekat. Padahal bukan itu. Itu hanya salah satu pemantik saja ya, hanya salah satu pemantik saja. Tetapi sebetulnya yang harus kita lihat adalah apakah pada diri anak kita itu, di alam bawah sadarnya itu, sudah terhimpun sangat banyak pengalaman-pengalaman kedekatan dengan kedua orang tuanya. Apakah dia sudah memiliki hubungan-hubungan kelekatan dengan kedua orang tuanya yang sangat kuat dalam dirinya. Kalau dia sudah punya, karena bonding yang dilakukan oleh orang tuanya itu sudah dilakukan dengan sangat sadar ya, sejak sebelum prekonsepsi itu malah ya, sejak sebelum konsepsi sampai dengan kemudian ketika anak itu tumbuh kembangnya. Kalau itu dilakukan, maka meskipun ayahnya LDR, meskipun ibunya sibuk gitu, tetapi bekal-bekal kedekatan ini sudah sangat kuat. Meskipun anaknya di pesantren nggak pernah ketemu, kita lihat ada pesantren sejak SD ya, ayah bunda sekalian, mungkin ayah bunda mengetahui ada pesantren yang muridnya itu SD, bayangkan? Yang di rumah itu baru sebentar, TK itu baru 7 tahun, anak ini sudah masuk SD, yang itu pesantren. Berarti orang tua sudah nggak banyak ketemu lagi. Itu contoh yang saya sampaikan bahwa LDR itu atau keterpisahan itu hal niscaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mungkin kita itu akan terus-menerus bisa dengan anak kita 24 jam sehari semalam. Nggak mungkin ya. Itu tidak ada orang tua yang seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah harus dengan sangat sadar membonding kedekatan, membuat kelekatan yang semakin baik antara orang tua dengan anak. Nah, insya Allah kalau itu sudah kita lakukan ya, maka tidak perlu risau dengan bahwa orang tuanya sibuk, orang tuanya lain kota, orang tuanya pebisnis atau aktivis yang mungkin tidak banyak di rumah gitu ya. Nah, itu kita sudah punya ikatan-ikatan yang sangat kuat di dalam antara diri kita dengan anak kita. Begitu yang pertanyaan kedua dari Mbak Nada akan dijawab Bu Ida. Terima kasih Bunda Nada yang sudah menyampaikan sangat detail ya tentang apa yang dialami dengan Ananda, dan intinya adalah pertanyaan dari Bunda Nada, apakah
salah gitu ya ketika beliau dengan semua usaha yang sudah dilakukan untuk dalam tanda petik menutup rasa bersalah itu dengan menuruti banyak keinginan anak ya, gitu ya Bunda Nada ya, dan mencurahkan semuanya kepada anak sehingga seakan-akan anak-anak ini mendapatkan apa saja yang diharapkan dari orang tua gitu, karena Bunda Nada kadang-kadang terbatasi dengan waktu gitu dan perhatian karena pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian bahwa Bunda Nada juga berusaha untuk berdialog dengan cara-cara yang dewasa dengan anak sehingga seakan-akan anak ini dewasa sebelum waktunya karena dia menjadi anak yang ngertian gitu ya Bunda ya. Ngerti banget, baik gitu ya, subhanallah. Ya. Bunda, harus kita sadari bahwa tidak ada kondisi yang selalu ideal. Ya. Kita tidak selalu mendapati kondisi yang ideal. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, bukan pepatah ya, kalimat bijak yang saya baca bahwa kondisi yang sulit itu akan melahirkan ketangguhan. Ya. Dan kondisi yang sulit ini akan melahirkan ketangguhan, melahirkan orang-orang yang kreatif yang akan menyebabkan mereka menemukan cara-cara yang mudah untuk memudahkan hidup mereka. Dan ternyata kondisi yang mudah ini akan melahirkan lagi anak-anak yang lemah itu. Sehingga mereka kemudian memulai lagi surut ke belakang gitu ya, menghasilkan kondisi yang sulit karena kelemahan mereka. Dan kemudian kondisi yang sulit itu akan melahirkan lagi orang-orang yang kuat, orang-orang yang kreatif gitu ya, agar terjadi kemudahan dalam kehidupan, berputar terus seperti itu, walaupun bukan sebuah masa tetapi mungkin siklusnya ada dalam sebuah keluarga ya. Maka bahkan tantangan orang-orang yang hidupnya sepertinya ideal, ayah bunda yang harmonis, ekonomi yang mapan ya, bahkan mungkin bunda yang sepenuhnya mencurahkan perhatian kepada keluarga, itu juga punya potensi melahirkan anak-anak yang lemah begitu karena kemanjaan yang diterima oleh anak gitu. Artinya apa? Kita syukuri dulu apapun kondisi yang sedang kita jalani. Kalau Allah takdirkan Bunda sejauh ini masih 11 tahun menjadi single parent, maka disitulah bahwa Allah percaya bahwa Bunda sanggup melalui itu dan anak juga sanggup melalui itu. Dan Bunda sudah upaya lakukan yang terbaik dengan Anda dengan cara yang Bunda tahu dan Bunda bisa. Bunda sudah mencari support system dengan melibatkan orang tua dalam pengawasan pengasuhan. Mungkin selama Bunda tidak ada, Bunda pilihkan sekolah yang baik, sehingga Bunda yakin ketika waktu-waktu banyak dihabiskan anak di sekolah adalah waktu-waktu yang juga terbaik sebagaimana yang Bunda harapkan. Rasa syukur ini akan mengurangi dulu rasa bersalah kita, bahwa kita sudah berusaha melakukan hal yang terbaik dan menerima takdir yang Allah berikan pada kita semuanya. Adapun tentang masa depan anak, kita tidak pernah bisa memprediksikan ya, apakah nanti ada bekas-bekas yang terkait dengan kondisi yang tidak ideal ini yang mempengaruhi kepribadian anak misalnya. Yang kita lakukan adalah kita husnudzon pada Allah. Selalu kita iringi dengan doa-doa. Kita husnudzon bahwa keadaan ini akan membuat anak kita kuat. Keadaan ini akan membuat dia menjadi anak yang kalau toh matang sebelum waktunya begitu, tidak akan merusak masa depan dia. Maka kita berikan doa-doa terbaik dan optimisme. Karena kalau kita ragu-ragu, jangan-jangan dengan apa yang kita lakukan ini nanti dia menjadi anak yang begini begitu, khawatir resonansinya akan sampai kepada anak kita ya. Karena ibu itu sangat kuat di dalam bayangkan segala sesuatu. Bayangkan anak kita menjadi anak yang akan kuat. Di tempat yang lain Bunda, ada keadaan-keadaan yang jauh lebih tidak ideal dari itu. Dan kadang-kadang kita menemukan justru orang-orang hebat itu lahir dari kondisi yang amat sangat sulit itu. Kenapa? Karena kemudian diiringi di sana nilai-nilai, penanaman nilai-nilai ya, termasuk keimanan ketakwaan yang kuat. Dengan begitu maka dia punya keterampilan sendiri ketika dia menyadari ada hal-hal yang dia harus rilis, yang dia harus selesaikan, maka kita sudah berikan sarananya. Sarannya diantaranya adalah keyakinan dia kepada Allah, doa-doa, ibadah yang dia lakukan, sehingga dia bisa menemukan kekuatannya. Nah, Bunda, ada baiknya ada dialog-dialog yang terus dibangun dengan anak, terutama tentang apa yang anak rasakan ya, apa yang anak rasakan, apa yang anak harapkan. Sehingga kalau begini ya, di dalam kita mendidik anak itu tidak selalu kita bisa kita lakukan dengan cara yang seperti ini terus begitu. Karena usia anak berkembang ya, situasi berkembang, maka kita selalu update dengan dialog-dialog pada anak
tentang perlakuan kita apakah tepat atau tidak itu dari apa yang kita amati dengan dialog pada anak kita. Sehingga pada saat kita merasa bahwa ini sudah harus ada tambahan apa atau pengurangan apa dan sebagainya itu berdasarkan dari pengetahuan kita atas perkembangan anak kita. Di sisi yang lain Bunda, kalau Bunda merasa bahwa ada hal-hal yang harus ada fase ya, ada fase di mana anak kita butuh lebih banyak lagi perhatian kita, mungkin Bunda harus mengurangi sebagian amanah di luar ya. Tanggung jawab mungkin jadinya kondisinya kurang ideal. Misalnya contoh nih, kalau aku kurangi job yang ini, penghasilanku berkurang misalnya. Akan tapi waktu pada anak bertambah. Contoh pada usia remaja ya. Kalau kita tidak ingin kehilangan kesempatan untuk dekat dengan anak di usia dia menjelang balik misalnya, maka jangan biarkan waktu-waktu itu benar-benar hampir tidak ada antara kita dengan anak ya. Bisa jadi pada fase seperti itu kita harus buat prioritas di mana ada pekerjaan yang kita kurangi, ada amanah yang kita kurangi sehingga jam kita kepada anak bertambah, terutama adalah di waktu-waktu prime time ya. Contoh prime time itu anak bangun sampai anak berangkat sekolah itu prime time. Jangan pernah terima job pada saat seperti itu. Kemudian anak pulang sekolah sampai anak tidur misalnya itu prime time ya. Maka usahakan bahwa kita ada bersama dengan mereka. Kalau tidak sepenuhnya 7 hari kita ada, maka harus ada hari-hari yang dimana pada jam itu kita ada bersama dengan anak kita. Ini contoh ya, sehingga tadi saya katakan tentang prioritas tadi, kemampuan kita menentukan prioritas, apakah anak itu jadi prioritas kita atau tidak, itu menentukan bagaimana kita mengambil langkah-langkah tentang aktivitas yang akan kita ambil. Menjadi single parent, kalau itu adalah memang takdir dari Allah SWT, tentu ada maksud-maksud, ada hikmah yang Allah sediakan yang kadang-kadang kita belum bisa menguaknya. Tapi Bunda yakin, Bunda bisa, Bunda husnudzon bahwa ini akan menguatkan anak dan Bunda juga. Yang perlu dilakukan adalah ikhlas menjalaninya sebagai sebuah keadaan yang memang Allah berikan kepada Bunda, lalu perbaiki terus-menerus dari waktu ke waktu dengan Ananda tentang bagaimana caranya. Ya, ini seperti itu. Bisa jadi nanti kalau anak sudah dewasa, Bunda bisa lebih banyak lagi melakukan aktivitas di luar, sangat mungkin untuk demikian kan Bunda ya. Misalnya ketika dia sudah SMA misalnya, waktu-waktunya Bunda sudah secara teknis sudah tidak terlalu banyak mendampingi belajar dan sebagainya, maka Bunda bisa lebih banyak lagi. Nah itulah bahwa peran-peran kita antara di dalam dakhil bait, di dalam rumah dan kharijil bait itu kadang-kadang dipengaruhi oleh bagaimana perjalanan usia anak-anak kita dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Begitu Bunda Nada, terus kuat ya bersama dengan Allah. Insya Allah terus dengan doa-doa, banyak dipeluk aja anaknya ya. Banyak dipeluk anak-anak itu untuk menyambungkan rasa kita, untuk mengalirkan cinta kita, untuk membalas kekurangan sentuhan fisik kita kepada anak ya. Sampai suatu saat mungkin dia sudah enggan dipeluk ya, maka sepanjang dia masih suka dipeluk, banyak dipeluk agar kemudian bondingnya juga kuat di sana. Jangan lupa bonding dengan doa-doa, ini sesuatu yang tidak tergantikan dengan apapun, terus lakukan siapapun Bunda yang ada, ayah Bunda yang ada di sini. Di dalam sholat-sholat kita selalu panjatkan doa, sebut nama anak-anak kita dan apa yang hajat kita mintakan kepada Allah SWT. Demikian Bunda, saya kira jawaban dari pertanyaan kami. Mohon maaf Pak, ada tamu, jadi beliau pergi dulu bentar. Ya, baik, terima kasih atas masukannya. Ya, baik, terima kasih Bu Ida, kemudian Pak Cah, gitu ya, atas kesempatan menjawab pertanyaan. Masya Allah, materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, gitu ya. Di tema materi kali ini tadi, my parent, my best friend, my best teacher, mohon maaf. Tentu saja tidak ada kekuatan, gitu ya. Kita hanya lemah, ya. Sebagai manusia, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, kemudian sebagai seorang anak yang lemah, tentu saja tidak ada daya dan upaya selain atas pertolongan Allah. Oleh karena itu bersama-sama kita sesuai dengan yang tadi materi yang disampaikan oleh Pak Cah dan Bu Ida, kita sandarkan diri kita karena pada dasarnya kita adalah manusia yang lemah sebagai orang tua yang tidak bisa apa-apa kecuali atas kekuatan yang Allah berikan, insya Allah, masya Allah ya. Baik, terima kasih Ayah Bunda juga Pak Cah dan Bu Ida. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat,
dan mendapatkan keberkahan senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak hanya melalui dunia maya kita bertemu, mudah-mudahan insya Allah nanti ketika bisa berkunjung ke Bandung, kemudian bisa bertemu secara langsung gitu ya, Masya Allah gitu. Kemudian di akhir saya mohon maaf lahir dan batin selaku moderator yang banyak kesalahan, kemudian kurang berkenan dari kata-kata yang tadi saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC Pak Nurdin, dipersilahkan.